Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara, dan para pemerannya. Film ini berkisah tentang seorang ilmuwan yang harus kehilangan kekasihnya karena tewas terbunuh. Dan untuk membuat wanitanya hidup kembali, dia membuat mesin waktu untuk menjelajahi masa lalu dan masa depan demi mengubah takdir kekasihnya. Akankah pria ini berhasil merubah takdir si wanita? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten yang lainnya. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Dr. Alexander atau kita sebut saja Alex. Dia sibuk mencatat begitu banyak rumus di papan tulis sehingga teman dan koleganya yang bernama David Philby harus mengingatkannya tentang kencannya jam 5 sore. Mendengar apa yang dikatakan temannya, Alex dengan segera mengambil catatannya dan bergegas kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap. Dalam perjalanannya, dia dan David berbicara tentang semua proposalnya yang ditolak. David menyarankan dia agar membuat proposalnya jangan terlalu radikal. Tiba di rumah Alex, mereka disambut oleh pengurus rumah tangganya yang bernama Nyonya Wetched. Wetched menyarankan Alex masuk dan mengganti pakaian, tentunya dengan pakaian yang baru dan mewah, karena dia akan pergi menemui Emma. The master's home. Yes. Hello, Mr. Philby. Now go in there and change. Curing smell of chalk. Oh, that's all right. All right. Wish me luck. Tak berapa lama kemudian, Alex bertemu dengan Emma. Keduanya berbincang dan Alex mengungkapkan kepada Emma tentang kesehatannya yang memburuk dan akan pulih asalkan Emma menikah dengannya. Tentu saja hal itu membuat Emma sangat bahagia. Dengan mata berkaca-kaca, Emma pun menerima lamaran Alex. Kemudian Alex mengambil sesuatu dari sakunya, yaitu sebuah cincin dan menyematkannya ke jari manis Emma. Emma sangat bahagia, begitu pula dengan Alex. Akan tetapi, seorang pria datang dan merampok mereka. Pria tersebut menodongkan senjata dan meminta Alex menyerahkan uang dan perhiasan serta apa saja yang lengket di tubuhnya. Alex memberikan dompet dan jam tangannya. Tidak itu saja, si perampok juga menginginkan cincin Emma. Dia berusaha merebutnya dari jari Emma. Alex berusaha menghalangi si pria agar jangan mengambil cincin yang baru diberikannya kepada Emma. Akan tetapi si pria malah menembak Emma dan melarikan diri. Tidak berapa lama Emma pun tewas. Hal itu membuat Alex hancur dan menangis memeluk Emma. I know it's not a dime. I thought. You thought right. I just might. I wish you the very best. I'll be needing your money now. Bing. No. No. Why did you do that? 4 tahun kemudian, Alex sedang menulis banyak sekali rumus-rumus di papan tulis dan meneliti sesuatu seperti yang selalu dia lakukan. Dia masih belum bisa melupakan kematian Emma dan selalu menyibukkan diri dengan pekerjaannya sejak Emma tewas. Temannya David dan Nyonya Wetched sangat mengkhawatirkan keadaan Alex. Pada hari itu, ketika David datang menemuinya, David memperhatikan sesuatu yang berada di belakang tirai. Dia penasaran apa sebenarnya yang dilakukan Alex, namun Alex mencegah David untuk melihat apa yang ada di balik tirai dan berjanji akan memberitahu David minggu depan saat mereka akan makan malam bersama tentang penemuannya itu. Seminggu berlalu, Alex mendandani dirinya sendiri untuk pertama kalinya sejak kematian Emma. Kemudian ia membuka tirai dan nampaklah sebuah mesin besar. Mesin itu memiliki banyak roda dan roda gigi di tengah kursi tertanam.
Alex duduk di atasnya dan melihat foto Emma di liontin yang digantungkan di mesin. Dia perlahan-lahan menyetel mesinnya dan menyalakan mesin, dan perisai yang seperti piringan di sekelilingnya berputar. Saat Alex menurunkan gigi terakhir, terlihat jam saku yang bergerak mundur. Ternyata mesin yang digunakan Alex adalah mesin waktu. Dia menyetel waktu mundur sejauh 4 tahun dengan mesin. Tepat di saat terakhir kali dia menghabiskan waktu bersama Emma sebelum Emma tewas. Dengan menggunakan mesin waktu penemuannya, kita akan melihat Alex masa depan bertemu kembali dengan Emma. Alex menunjukkan ekspresi tercengang melihat cintanya yang berharga kembali, di mana Emma berlari ke arahnya dan memeluk dirinya. Alex juga memberi pagutan lembut kepada Emma sebelum membawanya ke kereta terdekat dan pergi dari taman. Mereka turun dari kereta di tengah kota. Alex menyuruhnya pergi ke rumahnya dan tetap di rumah. Namun Emma tetap menagih janji Alex, yaitu tentang bunga yang indah. Tak ingin membuat Emma kecewa, Alex membeli bunga di sebuah toko bunga yang berada tidak jauh dari mereka dan meninggalkan Emma berdiri di sisi jalan. Tapi kemudian sebuah kendaraan menabrak Emma dan dia pun tewas di tempat. Alex pun melihat Emma telah tewas. Dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat mengubah takdir Emma yang tewas di malam itu. Tapi dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa orang-orang dari masa depan pasti telah menemukan cara untuk mengubah takdir seseorang. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke masa depan dengan mesin waktu dan belajar mesin waktu futuristik. Dia masuk ke mesin dan menyetel kecepatan mesin. Kali ini mengatur waktu ke masa depan, yaitu ke tahun 2030. Dalam mengarungi perjalanan melalui waktu, dia melihat dunia di sekitarnya berubah dan berubah lagi dan masuk ke dunia modern dan berhenti pada tahun 2030. Alex melihat iklan tentang pemukiman yang didirikan di bulan dan melihat di sekitar bangunan-bangunan tinggi berdiri dengan megah. Alex pergi ke perpustakaan New York berharap untuk menemukan sebuah buku tentang perjalanan waktu. Di perpustakaan itu, dia bertemu hologram pustakawan bernama Fox 114. Dia sangat takjub dengan teknologi yang ditemuinya. Namun ketika dia berbicara tentang perjalanan waktu, Fox 114 mengungkapkan bahwa belum ada orang yang bisa ke masa lalu. Bahkan hologram itu menunjukkan semua ilmuwan hebat, termasuk nama Alexander sendiri, belum bisa ke masa lalu. Time travel? Yes. Who cannot travel into the past? H.G. Alexander Harding. Oh, tell me about it. Include treatise on the creation of a time machine. Merasa tidak menemukan apa yang dicarinya, Alex meninggalkan perpustakaan. Alex kembali ke mesin waktu dan berpikir bahwa dia akan lebih beruntung kalau maju beberapa tahun ke depan. Dia kemudian melakukan perjalanan masuk ke tahun 2037. Akan tetapi, dia menemukan dunia telah hancur. Program tempat tinggal di bulan telah membuat bumi tidak dapat dihuni, karena bulan ditarik lebih dekat dengan bumi. Gaya gravitasi benda berubah menyebabkan seringnya gempa bumi dan tsunami, dan tempat tinggal di bulan telah menyebabkan retakan besar di permukaan bulan. Dua polisi yang mengevakuasi bumi menangkap Alex, ingin membawanya ke pusat evakuasi. Saat Alex melawan mereka, tanah mulai bergetar dan terbelah dua, yang mengeluarkan lahar panas. Alex dengan cepat masuk ke mesin waktu dan menjalankan mesin, akan tetapi kepalanya terbentur ke besi saat dia menyetel tujuannya, dan hal itu membuatnya pingsan. Mesin waktu memulai perjalanannya dan terus berputar karena tidak ada yang menghentikannya. Ketika Alex tersadar dari pingsannya, dia telah mencapai tahun yang sangat jauh, yaitu tahun 802.701.
dan dengan cepat menghentikan mesin sebelum jatuh pingsan kembali. Dia bangun di tempat tidur dengan luka-lukanya yang telah sembuh. Saat Alex mengenakan pakaiannya, seorang bocah laki-laki muncul, tapi kemudian bocah itu menjauhinya. Alex mengikuti anak itu dan melihat bahwa manusia masa depan telah kembali dengan gaya hidup primitif dan hidup menetap di tebing. Mereka semua datang ke Alex dan melihatnya dengan penuh keheranan. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti bahasa Inggris yang digunakan Alex, namun seorang gadis bernama Mara dan adiknya Kalen bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Alex mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penjelajah waktu, tetapi Mara memberitahu yang lainnya bahwa dia hanya pengembara yang bodoh sehingga mereka tidak akan membunuhnya, malah menertawakan Alex. Orang-orang itu disebut Eloise. Kemudian bunyi trompet yang keras terdengar dan semua orang masuk ke rumah mereka. Rumah-rumah itu terlihat indah yang berjejer melekat ke tebing. Malam itu Alex tinggal di tempatnya Mara dan adiknya Kalen. Dengan cepat mereka akrab dan Alex memberi Kalen jam sakunya. Kemudian Alex dan Mara mencari udara segar di luar rumah dan melihat pecahan bulan di langit. Saat sedang terlelap, Alex dan Kalen bermimpi tentang Marlock. Dan jam saku yang ada pada Kalen tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, Mara membawa Alex ke reruntuhan bangunan dan Alex menjelaskan tujuannya menjelajah waktu untuk mengubah masa lalunya karena telah kehilangan wanita yang dicintainya. Dan Mara kemudian membawa Alex untuk melihat mesin waktunya. Alex melihat bahwa mesin tidak rusak sama sekali dan dia akan melakukan perjalanan waktu ke tahunnya, namun Mara bersikeras agar Alex membawa Kalen bersamanya ke masa lalu. Sebelum Alex bisa bertanya mengapa suara trompet keras terdengar, Mara segera berlari ke arah di mana Kalen berada dan dia sangat khawatir dengan adiknya itu. Alex yang bingung mengikutinya. Semua orang di sekitar mereka mulai berlari ke arah tebing. Tiba-tiba Alex berhadapan langsung dengan makhluk yang keluar dari dalam tanah. Makhluk itu disebut Marlock. Makhluk itu muncul dengan jumlah yang banyak dari dalam tanah dan mulai menyerang semua orang. Mereka mengikat orang-orang yang bisa mereka dapatkan dan membawanya ke dalam tanah. Alex sempat melawan salah satu makhluk itu, namun salah satu kawanan dari makhluk itu membawa Mara ke dalam tanah, disusul dengan yang lainnya masuk ke dalam tanah. Alex mencoba menghentikan Marlock yang membawa Mara, namun dia kalah cepat karena makhluk itu telah masuk ke dalam tanah. Alex bertanya kepada yang lainnya kemana Marlock membawa Mara pergi, tetapi mereka tidak tahu dan semua terlihat pasrah saat serangan dari Marlock muncul. Dan kalian mengatakan kepada Alex bahwa ketika Eloise diambil, mereka tidak seharusnya membicarakannya, tapi kalian mengetahui tempat di mana Marlock berada. Dan malam itu juga, kalian dan Alex turun ke sebuah gua. Alex menyadari bahwa tempat itu adalah perpustakaan New Rock, dan sebuah hologram Fox 144 berbicara dari belakang mereka. Karena teknologi bekerja pada tenaga surya, hologram itu tetap bertahan selama bertahun-tahun. Alex sangat terkejut dan bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan dunia sekarang. Fox itu menjawab bahwa umat manusia telah berevolusi menjadi dua, yaitu Eloise dan Marlock. Dan menjelaskan lagi, ini adalah hukum alam yang terjadi saat ini, bahwa Marlock muncul ke permukaan dan berburu Eloise untuk bertahan hidup. Fox juga mengungkapkan kepada Alex untuk mencapai dunia Marlock, mereka harus mengikuti arah suaranya. Kalian dan Alex mendengar suara itu dan mengikutinya hingga tiba di sebuah patung setan yang ukurannya lumayan besar. Alex menyuruh kalian pulang ke tebing untuk meminta bantuan kepada yang lainnya. Dia sendiri memanjat turun dari patung dan masuk ke bawah tanah dengan hati-hati. Dia akhirnya mencapai tempat itu dan melihat seluruh peradaban di sana. Dia kemudian menyelinap ke sebuah ruangan dan secara tidak sengaja terjatuh ke tempat yang penuh dengan tulang belulang manusia. Salah satu Marlocks menemukan Alex, kemudian membawanya ke pemimpin mereka. Dan Alex juga melihat Mara dikurung di sana. Ketika Alex bertemu dengan pimpinan Marlocks, pimpinan Marlock menjelaskan bahwa ketika bulan hancur, beberapa orang tenggelam di bawah tanah dan tidak ada tempat lain untuk pergi. Selama bertahun-tahun mereka berevolusi menjadi Marlock pemakan daging, dan beberapa manusia secara ajaib selamat di permukaan dan mereka disebut Eloise. Marlock mencoba untuk kembali ke permukaan tetapi tidak bisa karena bertahun-tahun berevolusi di bawah tanah. Jadi mereka mulai berburu manusia dari permukaan untuk makanan dan berkembang biak. Pemimpin Marlock juga mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran Eloise dan Marlock dan mengontrol keseimbangan dunia melalui mereka.
Dia juga telah membaca pikiran Alex dan tahu bahwa Alex adalah penjelajah waktu dan keinginannya adalah untuk membawa Emma kembali. Dia membuat Alex berhalusinasi tentang hidupnya jika Emma tidak mati. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan melihat Emma dan anaknya bermain. Kemudian Alex tersadar dan pemimpin Marlock mengatakan bahwa manusia tidak dapat mengubah takdir yang lainnya, seperti halnya dirinya, bahwa Alex tidak dapat mengubah takdir Emma. Kemudian dia menunjukkan Alex mesin waktu miliknya yang dia bawa ke dunia Marlock. Pemimpin Marlock itu ingin Alex kembali ke tempat asalnya dan tidak merusak keseimbangan masyarakat di dunia Marlock. Alex diam-diam menuruti dan menyalakan mesin waktu. Alex meminta jam saku miliknya yang diambil Marlock sebelumnya, dan jam itu telah disetel oleh pemimpin Marlock. Saat pemimpin Marlock memberi jam saku, Alex menariknya ke mesin waktu. Mereka sempat bertarung, dan Alex sempat membuangnya dari mesin dan menyalakan perjalanan waktu. Akan tetapi leher Alex dicekik oleh pemimpin Marlock dari luar mesin. Mesin waktu terus berputar sehingga pemimpin Marlock mati dengan cepat karena penuaan dan tubuhnya hancur. Alex kembali menjelajah waktu ke masa depan setelah melihat jam sakunya dan kembali untuk menyelamatkan Mara dan mengeluarkannya dari kurungan. Marlock yang melihat mereka mulai melompat untuk menyerang, tapi Alex mengganjal gigi mesin dengan jam sakunya. Hal itu akan membuat mesin macet dan menciptakan sebuah distorsi besar dalam waktu. Mesin waktu meledak, ledakan itu menyebar ke seluruh dunia Marlock. Untungnya Mara dan Alex berhasil keluar dari gua tepat waktunya dan ditarik oleh orang Eloise waktu mereka memanjat sehingga mereka tidak terkena ledakan. Setelah mesin waktunya hancur, Alex berhenti menjelajah waktu dan memutuskan untuk tinggal bersama Mara dan orang Eloise karena dia telah menemukan kepuasan dalam menjelajah waktu. Di masa depan, dengan bantuan Alex, kita melihat Fox 144 mengajar anak-anak Eloise tentang masa lalu manusia. Alex membawa Mara dan kalian ke lokasi rumahnya, ke tempat labnya dulu yang di masa depan telah berubah menjadi hutan. Saat dia berbicara dengan mereka di masa lalu, di rumah Alex, di tempat yang sama, David dan Nyonya Wetchit memasuki lab Alex dan membicarakan tentang kepergian Alex. Menurut David bahwa Alex bahagia dimanapun dia berada, dan rumah Alex adalah rumah David juga. Dan David menawarkan Nyonya Wetchit untuk bekerja sebagai pengurus rumah tangganya. Dan hal itu pun disanggupi oleh Nyonya Wetchit selama tuannya Alex tidak kembali ke rumah. Dan mungkin Alex, si penjelajah waktu, takkan pernah kembali. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.